Hai sobat, di balik kejayaan Majapahit yang melegenda berdirilah seorang raja muda yang membawa Nusantara mencapai masa keemasan. Dialah Hayam Wuruk. Di tangannya, Majapahit tak hanya menjadi kerajaan terkuat di tanah Jawa, tapi juga menjadi pusat kekuasaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Namun, seperti banyak kisah besar lainnya, di balik kejayaan itu tersimpan pula intrik politik, perang saudara, dan kisah cinta yang tak berujung bahagia. Latar belakang sebelum Hayam Wuruk. Sebelum membahas Hayam Wuruk, mari kita lihat bagaimana kondisi Majapahit sebelumnya. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Setelah wafat, tahta diteruskan oleh Jayanegara, lalu oleh Tribhuwana Tunggadewi, ibunda Hayam Wuruk. Tribhuwana bukan ratu biasa, ia adalah sosok kuat yang memerintah bersama Mahapati Gajah Mada. Bersama-sama, mereka memperluas wilayah Majapahit dan memperkokoh kekuasaan kerajaan. Gajah Mada sendiri mengucapkan Sumpah Palapa pada masa ini, sebuah janji yang mengguncang sejarah Nusantara. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, bumbu rempah, dan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Kelahiran dan masa muda Hayam Wuruk. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 dengan nama asli Raja Sanagara. Ia adalah putra dari Tribhuwana Tunggadewi dan Kertawardhana. Sejak kecil, Hayam Wuruk mendapat pendidikan istimewa bukan hanya dalam ilmu pemerintahan, tetapi juga sastra, agama, dan strategi militer. Ia dikenal cerdas, bijaksana, dan memiliki karisma yang luar biasa. Bahkan di usia remaja, ia sudah dianggap layak menjadi penerus tahta Majapahit. Pada usia 16 tahun, Hayam Wuruk resmi dinobatkan sebagai Raja keempat Majapahit, menggantikan ibunya yang turun tahta atas perintah neneknya, Sri Gitarja atau dikenal sebagai Raja Patni. Masa pemerintahan dan kejayaan Majapahit. Saat Hayam Wuruk naik tahta pada tahun 1350, ia tidak sendirian, ia didampingi oleh tokoh penting yang menjadi tulang punggung ekspansi Majapahit, yaitu Mahapati Gajah Mada. Inilah masa di mana Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah duet Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit membentang luas dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, hingga kepulauan di timur Nusantara. Bahkan dalam naskah Negara Kertagama, karya Empu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365, tercatat dengan rinci daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Tak hanya kuat secara militer, Hayam Wuruk juga membangun sistem pemerintahan yang rapi. Ia membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa daerah administratif yang dipimpin oleh raja-raja bawahan, pernikahan politik, dan kisah cinta yang rumit. Dalam upaya memperkuat politik dalam negeri, Hayam Wuruk dijodohkan dengan putri dari kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menjalin aliansi dengan kerajaan Sunda, salah satu kerajaan kuat di barat, negeri-negeri taklukan, dan diplomasi luar negeri. Di masa Hayam Wuruk, Majapahit tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tapi juga kecakapan diplomasi. Beberapa negeri seperti Palembang, Jambi, Bali, Ternate, dan bahkan wilayah di Filipina Selatan mengakui supremasi Majapahit. Namun bukan berarti semuanya tunduk secara militer. Banyak dari kerajaan ini tunduk secara simbolis, mengirim upeti, dan menjalin hubungan dagang. Dalam catatan Tiongkok, Majapahit tercatat sebagai kerajaan yang aktif mengirim utusan ke dinasti Ming, kebudayaan, dan sastra.
Tak langkah bicara Hayam Wuruk tanpa menyebut kemajuan budaya. Pada masa ini, pujangga besar seperti Empu Tantular dan Empu Prapanca hidup dan berkarya. Karya besar seperti Sutasoma dan Negara Kertagama lahir di masa ini. Bahkan dari karya Sutasoma lah muncul semboyan legendaris Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah semangat toleransi dan persatuan yang masih kita junjung tinggi hingga kini sebagai semboyan negara Indonesia. Akhir hayat hidup Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dalam usia 55 tahun. Ia dimakamkan di Gunung Sila Petak, berdekatan dengan tempat pemujaan leluhur Majapahit. Wafatnya Hayam Wuruk menandai awal kemunduran Majapahit. Kesimpulannya, kini saat kita menyebut nama Majapahit, kita tak bisa melepaskan bayangan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dua tokoh besar yang membentuk sejarah Indonesia dari masa lampau. Dan meski kerajaan itu telah lama hilang, ditelan waktu, semangatnya tetap hidup dalam semboyan, dalam kebudayaan, dan dalam sejarah bangsa kita. Inilah kisah Hayam Wuruk, sang Raja Agung dari Majapahit. Terima kasih sudah menonton sob. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.